Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul The Great Wall yang dirilis tahun 2016. Bercerita tentang perang kerajaan Cina, tapi perang ini tidak melawan manusia, melainkan monster yang akan memakan mereka semua. Yowes, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok tentara bayaran sedang dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan Cina karena mereka memasuki wilayah terlarang. Beruntung mereka semua selamat setelah melepaskan kuda-kudanya untuk mengalihkan perhatian. Setelah berhasil selamat, terjadi cekcok karena mereka semua sudah berkuda cukup lama dan juga kehilangan rombongan sebanyak 21 orang hanya untuk mencari bubuk mesiu di Cina untuk membuat senjata. Hal ini, bubuk mesiu masih dianggap mitos. Kemudian saat membereskan barang, pria bernama Tovar membuang sebuah magnet milik temannya yang bernama William karena magnet tersebut terlalu berat dan juga tidak berguna. Tapi William tetap membawanya. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka diserang oleh monster yang membunuh teman-teman William dan menyisakan dirinya beserta Tovar. Karena William yang merupakan pasukan bayaran, ia dengan cepat membunuh monster tersebut dengan memotong tangannya dan monster tersebut akhirnya jatuh. Karena bahaya, mereka berdua segera pergi dengan membawa tangan monster. Mereka berdua berkuda sampai pagi hari dan masih dikejar oleh pasukan kerajaan Cina. Tapi sayangnya mereka berdua harus menyerah karena terpojok yang ternyata mereka berdua sudah sampai di tembok besar Cina. Setelah tertangkap, mereka berdua dibawa ke hadapan jenderal beserta komandan-komandan pasukan kerajaan. Terlihat para komandan mengetahui tentang tangan monster yang dibawa oleh William. Di sana juga ada pria bernama Ballard yang sama-sama mencari bubuk mesiu dan akhirnya tertangkap. Ballard sudah ditahan selama 25 tahun agar ia tidak menyebarkan rahasia tembok. Dirasa semua pasukan tidak bisa bahasa Inggris, William dan Tovar membuat rencana untuk kabur. Lalu kemudian ternyata komandan yang bernama Lin ini bisa bahasa Inggris, diajari oleh Ballard dan menanyakan tentang tangan monster. William pun menceritakan kejadiannya. Karena takut rahasia negara tersebar, Komandan Lin menyarankan jenderal untuk menghabisi William dan Tovar. Kemudian penasehat bernama Wang datang, tidak setuju karena William tidak berbohong jika membunuh monster. Karena darah monster masih menempel di pedang William dan penasehat menyarankan jenderal untuk mengurung mereka berdua. Tak lama kemudian salah satu pasukan datang, memberikan sinyal bahaya ke jenderal. Jenderal dan pasukan pun bersiap-siap. Sedangkan William dan Tovar akan dibawa ke penjara sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka bunuh. Sepenasehat kemudian bilang jika mereka sudah membunuh monster yang bernama Taute. Tapi saat akan dimasukkan penjara, si penjaga tidak menemukan kunci ruangan. Dan akhirnya William dan Tovar dibawa ke atas tembok dengan pengawasan. William yang melihat para pasukan dibuat terpukau karena ia baru pertama kali melihat pasukan yang sangat banyak dan juga terlatih untuk mempertahankan wilayahnya. Kemudian para monster atau Taute ini datang dengan jumlah yang sangat banyak, melebihi pasukan kerajaan. Kemudian jenderal langsung menyuruh pasukannya memanah Taute dan juga menggunakan senjata jarak jauh, yaitu pelontar bola api. Tapi karena jumlah Taute sangat banyak, para monster berhasil menerobos sampai depan tembok. Pasukan berwarna biru yang merupakan pasukan berani mati langsung melompat menyerang Taute pas di matanya. Karena Taute memiliki kelemahan di matanya dan jika ditusuk langsung membuatnya terbunuh. Beberapa pasukan harus gugur karena tidak bisa menahan serangan monster di sana.
Kemudian dari kejauhan, Ratu Taute sekaligus yang memerintah para Taute datang. Melihat ratunya, jenderal langsung menyuruh pasukannya menyerang sang ratu dengan bola api berduri. Tapi saat bola dilontarkan, sang ratu dilindungi oleh monster lainnya dengan melebarkan sayapnya, dan hal itu membuat ratu tidak terluka sama sekali. Ratu Taute marah dan memerintahkan monster lainnya untuk memanjat tembok. Satu Taute berhasil naik dan para penjaga di atas cukup kewalahan untuk menghabisi Taute. Kemudian William dan Tovar dibebaskan oleh Ballard. Karena tidak ada jalan untuk kabur, mereka berdua akhirnya menolong para penjaga untuk menghabisi Taute di atas tembok. William dan Tovar juga berhasil menyelamatkan Ballard dari kejaran Taute. Kemudian karena banyaknya Taute yang mati, sang ratu langsung mundur beserta Taute lainnya. Malamnya setelah peperangan selesai, Jenderal bilang ke Komandan Lin untuk mengawasi William dan Tovar agar tidak kabur untuk menjaga rahasia tembok. Jenderal juga bilang kalau Taute adalah monster yang cerdas karena belajar dari peperangan sebelumnya. William dan Tovar yang sudah membersihkan diri diajak Jenderal makan bersama karena telah membantu melawan Taute. Sebelum makan, komandan pasukan pemanah menantang William untuk menunjukkan keahlian memanahnya. Karena ia menganggap William kemarin hanya hoki saja. Tanpa berlama-lama, William langsung memanah sebuah mangkok dan mangkok tersebut berhasil mendarat sempurna di antara dua anak panah. Hal itu membuat semua orang takjub kepada William. Malamnya, Ballard menunjukkan bubuk mesiu ke William jika bubuk mesiu bukanlah mitos. Kemudian mereka bertiga berencana untuk kabur sekaligus mencuri bubuk mesiu di gudang senjata saat Taute menyerang balik. Tak lama kemudian mereka berdua dipanggil oleh Wang. Wang percaya batu magnet yang William bawa dapat berguna untuk melawan Taute. Dan alasan Taute dapat dibunuh dengan mudah oleh William adalah karena magnet tersebut. Kemudian William tanya dari mana asal-usul Taute. Wang bilang jika 20 abad yang lalu ada meteor jatuh yang mengubah sebuah gunung menjadi warna hijau. Dan keluarlah makhluk Taute yang akan bangkit setiap 60 tahun sekali. Taute memakan apa saja baik hidup maupun mati untuk diberikan ke ratunya. Ada ibu kota dekat tembok berpenduduk 2 juta orang. Jika sang ratu mendapatkan makanan sebanyak itu, Taute akan berkembang biak dengan cepat dan seluruh dunia tidak akan aman. Kemudian Jenderal dan Komandan Lin mendapati pasukan penjaga tewas dan tubuhnya tidak dimakan. Pasukan pun langsung membentuk formasi untuk jaga-jaga. Saat akan dicek, ternyata ada 2 Taute akan menyerang dari 2 arah. Jenderal dan Lin yang sadar langsung melempar pisau tepat ke mata. Tapi Jenderal harus tergigit untuk menyelamatkan Komandan Lin. Tapi sayangnya nyawa Jenderal tak tertolong. Sebelum akhir hayatnya, Jenderal memberi jabatannya ke Komandan Lin. Dan sekarang Lin adalah seorang jenderal. Setelah pemakaman jenderal, Wang beserta petinggi lainnya membahas magnet yang dibawa William, yang diyakini bisa menghalang instruksi sang ratu dan membuat Taute diam tidak melawan. Tapi mereka semua masih tidak yakin dan butuh uji coba. William yang mendengar kemudian menyarankan untuk menangkap Taute dengan tombak, seperti menangkap paus di laut. Mendengar hal itu, Tovar marah karena mereka harusnya kabur saat serangan berikutnya. Tapi William malah ikut campur urusan kerajaan Cina. Singkat cerita, hari peperangan tiba dengan dikelilingi kabut. Para penjaga bersiap-siap dan melapisi tombak dengan bius yang sudah diracik. Di dalam, Ballard ingin segera kabur, tapi Tovar lebih memilih menunggu William karena mereka butuh keahlian memanah William. Saat penjaga sedang menunggu kedatangan Taute,
Tiba-tiba Taute ini sudah datang dengan memanjat diam-diam dan langsung menyerang penjaga di atas. Kali ini tembok dijaga dengan pisau raksasa, memotong Taute yang memanjat. Tombak pun langsung ditembakkan dan berhasil menancap di beberapa Taute. Tapi karena Taute ini cerdas, mereka saling membantu untuk melepas tombak tersebut. William dihadapi dua pilihan, mau membantu atau kabur bersama temannya. Tapi pada akhirnya William lebih memilih untuk membantu menangkap Taute. Satu Taute yang masih tertancap berusaha ditarik ke atas. Namun karena terus melawan, para penjaga tidak kuat dan takut rantainya putus. Kemudian William menyuruh Lin untuk melempar bola api agar Taute lainnya tidak mendekat ke Taute yang sudah tertangkap. Tak ada pilihan lain, William nekat turun ke bawah untuk mengeceknya. Sebelum turun, Taute dipanah dengan panah siul yang akan berbunyi jika Taute berlari di sekitar William. Saat sampai di bawah, Taute sudah pingsan. William pun langsung melilit Taute dengan rantai agar gampang ditarik. Belum sempat ditarik, William yang tidak bisa lihat karena kabut harus melawan Taute yang menyerang, hanya dengan suara panah yang tertancap. Tovar ternyata ikut turun dan berhasil menyelamatkan William saat ia lengah. Mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Taute. Mendengar suara siul semakin banyak, Lin pun menyuruh pemanah untuk menembakkan panah yang dipasang dengan peledak. Dan hal itu berhasil membunuh Taute seketika. William terkena ledakan dan akhirnya pingsan. Sebelum pingsan, William melihat Tovar dan Taute yang sudah pingsan dibawa ke dalam tembok lewat gerbang tersembunyi. Setelah pingsan cukup lama, William akhirnya terbangun dengan luka yang sudah diobati. Taute yang sudah berhasil ditangkap segera didekatkan pada magnet. Dan benar saja, Taute pun langsung diam karena sinyal instruksi dari sang ratu terhalang medan magnet. Kemudian Taute pun dikirim ke ibu kota untuk diperlihatkan ke kaisar. Kemudian scene berganti ke Tovar yang kesal dengan William karena selalu membantu dan lupa dengan tujuan mereka, yaitu mencari bubuk Mesiu. Tiba-tiba ada laporan pergerakan Taute. Pada saat dicek, ternyata Taute membuat sebuah lubang untuk pergi ke ibu kota, dan serangan tadi hanyalah pengalihan. Melihat para penjaga sibuk dengan lubang, Ballard dan Tovar segera meledakkan pintu tempat penyimpanan senjata peledak. William yang mendengar hal itu mencoba menghentikan mereka berdua dan mengajak bertarung bersama. Tapi Tovar tidak mau, dan Ballard kemudian menjatuhkan senjata yang membuat William pingsan. Taute ternyata sudah dalam perjalanan menuju ibu kota dengan cepat. Pasukan kerajaan membutuhkan 2 hari untuk sampai. Kemudian salah satu komandan menyarankan untuk naik balon udara yang masih belum sempurna. Tak ada pilihan lain, mau tidak mau Jenderal Lin harus naik balon udara yang masih belum sempurna. Scene berganti ke William yang ditangkap karena dituduh mencuri senjata peledak. Kemudian penjaga yang dulunya sempat diselamatkan William bilang jika ia melihat William mencoba menghentikan temannya. Mendengar hal itu, Lin pun mengurung William dan mengirim pasukan untuk mengejar Tovar dan juga Ballard. Mereka berdua masih kabur, namun sayangnya saat akan mengecek jalan, Ballard berkhianat dan pergi meninggalkan Tovar seorang diri. Di atas tembok sangat kacau, terjadi kebakaran di mana-mana karena banyak balon udara yang terbakar karena masih belum sempurna. William ternyata dibebaskan dan disuruh pergi untuk memberitahu ke semua orang tentang Taute. Bukannya pergi, William malah join untuk berperang melawan Taute. William pun segera bersiap-siap dan segera berangkat. Scene berganti ke Ballard yang ditangkap oleh bandit. Ballard kemudian disekap dan para bandit menemukan peledak yang bentuknya mirip bola.
Bandit yang tidak tahu itu apa malah lempar-lemparan menggunakan bahan peledak. Hingga akhirnya peledak jatuh ke api dan membuat mereka semua tewas. Melihat ledakan dari kejauhan, Tovar pun segera ke tempat ledakan tersebut. Tovar berhasil mengambil kuda-kudanya, tapi ujung-ujungnya dia akan tertangkap juga karena di belakangnya sudah ada pasukan kerajaan mengejar. Taute dengan jumlah yang sangat banyak akhirnya sampai di ibu kota dan siap memakan warga di sana. William yang sudah sampai mendapati ibu kota sudah hancur. Lin terjatuh karena ketarik oleh Taute yang ditusuknya. Lin pun segera menghabisi Taute yang menghadang agar tetap hidup. Tapi karena jumlah Taute yang sangat banyak, hal itu membuat Lin terpojok. Beruntung William datang di waktu yang tepat dan segera menolongnya. Setelah berhasil selamat, mereka melihat para Taute sedang memberi makan ratunya. Wang kemudian langsung menuju ke tempat kaisar untuk mengambil Taute yang sudah ditangkap. William dan lainnya akhirnya sampai di tempat penjara Taute. Para pasukan segera memasang peledak ke badan Taute dan di sebelahnya diberi daging agar Taute membawa daging tersebut ke ratu agar bisa dipanah dan diledakkan. Saat perjalanan melepaskan Taute, para pasukan harus tewas karena diserang Taute dari atas. Tak punya banyak waktu, mereka bertiga segera pergi sambil membawa Taute beserta dagingnya. Namun di belakang ada Taute mengejar. Satu pasukan yang masih hidup akhirnya berkorban dengan meledakkan diri. Setelah aman, mereka bertiga segera melepas Taute dan membiarkannya pergi membawa daging. Ternyata rencana mereka berhasil. Taute yang dipasang peledak berhasil masuk ke area ratu yang dijaga ketat. William dan Lin langsung segera ke atas menara untuk meledakkan Taute, sedangkan Wang di bawah menahan Taute yang masuk dengan magnet. William dengan akurat segera memanah Taute, tapi sayangnya tidak kena karena pengawal ratu berhasil menangkis panah William. Tak bisa menahan banyaknya Taute yang masuk menara, membuat Wang harus tewas dan melempar magnetnya ke atas. William mencoba memanah lagi, tapi masih berhasil ditangkis dan membuat posisi mereka ketahuan. Tak ada pilihan lain, mereka berdua nekat berayun dan William langsung memanah dan kali ini panahnya berhasil masuk dan akhirnya sang ratu langsung tewas. Tewasnya sang ratu membuat Taute yang sangat banyak ini langsung diam seakan-akan menjadi patung. Karena kejadian itu, William pun dianggap sebagai pahlawan. William diberi dua pilihan, ingin pergi dengan Tovar atau dengan Bubuk Mesiu. Tapi William lebih memilih pergi dengan Tovar, dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Great Wall. Film yang mengajarkan kita untuk tidak egois dan harus saling membantu sesama manusia. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.